dari kelompok 3 akan menjelaskan materi ketiga mengenai penyusunan data, pengumpulan data, dan penyajian data. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Nah, teman-teman, dalam data statistik ada 3. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data, yang kedua adalah teknik pengolahan data, dan yang ketiga adalah teknik penyajian data. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Pengumpulan data. Terdapat 2 sumber pengumpulan data. 1. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil secara langsung maupun tidak dengan hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Wawancara atau interview adalah teknik yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung atau tatap muka, maupun melalui siaran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Teknik angket atau kuesioner. Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Dokumen. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus atau case records dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Saya Ivana Nadia akan menjelaskan tentang teknik pengolahan data atau proses pra-analisis. Tahap-tahap pengolahan data yang pertama ada editing data. Proses editing merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang terkumpul. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan yang ada di lapangan dan bersifat korektif. Dalam editing ini akan diteliti lagi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan pengisian. Yang kedua, keterbatasan tulisan. Ketiga, kejelasan makna jawaban. Keempat, keajegan dan kesesuaian jawaban satu sama lain. Yang kelima, relevansi jawaban. Dan yang keenam, keseragaman satuan data. Tahap pengolahan data yang kedua ada pengembangan variabel. Pengembangan variabel yaitu spesifikasi semua variabel yang diperlukan oleh peneliti yang mencakup dalam data yang sudah terkumpul. Atau dengan kata lain, apakah semua variabel yang diperlukan sudah termasuk dalam data. Tahap pengolahan data yang ketiga ada pengkodean data atau coding. Coding yaitu pemberian atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang termasuk ke dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang bentuk angka-angka atau huruf yang memberikan petunjuk identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Tujuannya agar data dapat dipindahkan ke dalam sarana penyimpanan, misalnya komputer, dan analisis berikutnya. Tahap pengolahan data yang keempat ada cek kesalahan. Peneliti melakukan pengecekan kesalahan pada data sebelum dimasukkan ke dalam komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius. Tahap pengolahan data yang terakhir adalah membuat struktur data. Peneliti membuat struktur data yang mencakup semua data yang dibutuhkan untuk analisis yang kemudian dipindahkan ke dalam komputer. Saya Hanum Fidia Syakila akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Tujuan penyajian data. Yang pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Data mentah yang tidak beraturan, sulit dibaca dan dipahami. Dengan menyajikan
dalam bentuk tabel atau gambar, maka penampilan dan gambaran data lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Data mentah yang belum tersusun dengan baik memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit untuk dianalisis. Dengan menyusunnya dalam bentuk lebih teratur, maka data lebih mudah dianalisis. Bentuk data yang disajikan. Yang pertama adalah skor. Data berbentuk skor merupakan data hasil pengukuran. Data ini langsung diambil berdasarkan hasil pengukuran variabel tertentu atau responden. Pengukuran dilakukan dengan mengubah respon yang diberikan oleh responden atas instrumen menggunakan aturan scrolling. Yang kedua adalah presentase. Data yang disajikan dalam bentuk presentase. Skor diubah menjadi presentase dengan cara membagi suatu skor dengan totalnya dan mengalihkan 100. Misalnya, siswa yang tidak lulus ujian adalah 15 orang dari 50 orang peserta ujian. Data siswa yang tidak lulus adalah 15/50 dikali 100, hasilnya adalah 30%. Yang ketiga, indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah ke dalam bentuk indeks. Seperti juga penyajian data menggunakan presentase. Pengubahan ke dalam angka indeks juga dapat dimaksudkan untuk mengetahui nilai suatu skor di antara keseluruhan data. Bedanya, presentase disajikan dalam bentuk persen, sedangkan angka indeks disajikan dalam bentuk angka desimal. Misalnya, terdapat sebanyak 15 orang siswa yang tidak lulus dalam sebuah tes yang diikuti oleh 20 orang. Maka angka ketidaklulusan adalah 15/20 sama dengan 0,75. Nah, teman-teman, ada macam-macam teknik penyajian data, yaitu 3. Yang pertama adalah tabel atau daftar, yang kedua adalah grafik atau diagram, dan yang ketiga adalah penyajian dengan narasi. Teman-teman bisa lihat pada daftar atau tabel, yaitu daftar IP seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab tahun 2008 sampai 2012. Di sana ada 3 kolom, di mana kolom pertama adalah nomor, yang kedua adalah semester, dan yang ketiga adalah jumlah IP. Dalam nomor ada 7 nomor urutan, yaitu di nomor 1 dengan semester 1 jumlah IP-nya adalah 3,12. Pada nomor 2 yaitu semester 2 dengan jumlah IP adalah 3,00. Terus ke bawah sampai nomor 7 dengan semester 7 dalam jumlah IP 3,40. Dan di sana terdapat jumlah total dari sekian semester dan sekian IP, di mana totalnya adalah 22,48. Selanjutnya di sini ada grafik atau diagram, di mana di pojok sebelah kiri itu adalah urutan angka, dan yang paling bawah adalah daftar nama penyakit, dan yang pada sisi kanan adalah contoh dari bentuk warna, di mana itu ditandakan dengan warna ungu adalah pertanda kurang, warna merah adalah cukup, dan warna hijau adalah baik. Teman-teman bisa lihat pada contoh grafik atau diagram di layar. Yang ketiga adalah penyajian dengan narasi. Penyajian data narasi mengandung pengertian bahwa hasil penelitian itu disampaikan menggunakan kalimat. Pada teknik ini sangatlah penting penggunaan kalimat yang efektif serta ketepatan pemilihan diksi dan gaya bahasa. Nah, teman-teman, dari materi yang kami sampaikan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa teknik pengumpulan data antara lain teknik observasi, teknik wawancara atau interview, teknik angket dan studi dokumen. Dan teknik pengolahan data antara lain ada editing data, pengembangan variabel, pengkodean data, cek kesalahan, dan membuat struktur data.
Pada teknik penyajian data antara lain ada tabel atau grafik dan penyajian data narasi. Demikianlah teman-teman materi pembelajaran hari ini yang kami sampaikan.